adalah satu-satunya tempat untuk hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber yang tersedia di bumi tersebut merupakan sumber daya alam yang sejauh ini dimanfaatkan manusia. Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pula teknologi dimiliki manusia. Kehidupan manusia pun berubah dari masa agrikultur ke era revolusi industri seperti sekarang ini. Pada saat ini, iklim di permukaan bumi mengalami penghangatan disebabkan oleh pemanasan global. Aktivitas manusia menggunakan bahan bakar fosil secara tidak langsung akan menaikkan suhu permukaan bumi. Efek yang ditimbulkan memang tidak langsung dirasakan, namun akan berpengaruh dalam masa yang akan datang. Pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut serta daratan bumi. Penyebab utama pemanasan global adalah aktivitas manusia. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang melepas karbon dioksida dan gas-gas lainnya seperti metana, kolor, belerang, dan lain sebagainya. Efek rumah kaca merupakan istilah yang pada awalnya berasal dari pengalaman para petani di daerah beriklim. Sedang menanam sayur-sayuran dan biji-bijian di dalam rumah kaca, pengalaman mereka menunjukkan bahwa siang hari, pada waktu cuaca cerah, meskipun tanpa alat pemanas suhu di dalam ruangan, rumah kaca lebih tinggi daripada suhu di luarnya. Sinar yang dipantulkan tidak dapat keluar ruangan rumah kaca, sehingga udara di dalam rumah kaca suhunya naik dan panas. Yang dihasilkan terperangkap di dalam ruangan rumah kaca dan tidak tercampur dengan udara di luar rumah kaca. Akibat suhu di dalam ruangan rumah kaca lebih tinggi daripada suhu di luarnya. Dan hal tersebut dikenal sebagai efek rumah kaca. Tinjauan dari segi lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal manusia serta makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan. Pemanasan global yang disebabkan oleh gas-gas efek rumah kaca tentunya membawa perubahan pada lingkungan. Peningkatan suhu permukaan bumi membuat iklim serta cuaca menjadi tak menentu. Selain itu, mencairnya es di kutub dan membuat permukaan air laut semakin tinggi. Perubahan lingkungan seperti ini tentunya membawa dampak yang dirasakan makhluk hidup di dalamnya. Dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Dampak pemanasan global yang terjadi di setiap negara berbeda karena faktanya iklim di setiap negara berbeda, yaitu terdiri dari tropik dan subtropik. Di negara subtropik yang memiliki 4 musim, dampak pemanasan global terutama terjadi pada perubahan suhu yang makin ekstrim saat musim panas atau suhu lebih panas, dan saat musim dingin suhu lebih dingin. Sedangkan dampak yang terjadi di daerah tropik terutama berpengaruh terhadap pergeseran musim, awal dan akhir musim hujan dan kemarau, serta meningkatnya kasus wabah penyakit. Selain itu, dampak yang dirasakan oleh negara kepulauan adalah ancaman berkurangnya panjang garis pantai akibat meningkatnya tinggi muka air laut. Karena mencairnya lapisan es di kutub, dampak yang terjadi akibat pemanasan global sangat beragam, yaitu dampak terhadap cuaca tinggi muka air laut, pertanian, hewan, tumbuhan, serta kesehatan manusia. Akibat pemanasan global, temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung meningkat. Curah hujan meningkat, air akan lebih cepat menguap dari tanah, akibat beberapa daerah akan menjadi kering dari sebelumnya dan topan badai lebih sering terjadi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pemanasan global membawa dampak seperti meningkatan suhu permukaan bumi, pergeseran iklim, perubahan yang ekstrim, peninggian permukaan laut, serta dampak lain yang mengganggu makhluk hidup terutama manusia. Saran. Berikut adalah cara-cara untuk membatasi pemanasan global. Kunci utamanya adalah 1. Membatasi emisi CO2. Teknik yang
efektif untuk membatasi emisi karbon ada dua, yakni mengganti energi minyak dengan sumber energi alternatif lainnya yang tidak mengemisikan karbon, dan yang kedua menggunakan energi minyak sehemat mungkin. 2. Menyembunyikan karbon. Menyembunyikan atau menyimpan karbon dapat membantu mencegah karbon dioksida memasuki atmosfer. Berikut adalah caranya. A. Di bawah tanah atau penyimpanan air tanah. Air bawah tanah bisa digunakan untuk menyuntikkan emisi CO2 ke dalam lapisan bumi atau dalam lautan. Lapisan bumi yang dapat digunakan adalah penyimpan minyak dan gas bumi di tambang-tambang minyak. Dengan memompa CO2 ke dalam tempat-tempat penyimpanan minyak di perut bumi akan membantu mempermudah pengambilan minyak atau gas yang masih tersisa. Hal ini bisa menutupi biaya penyembunyian karbon. Lapisan garam dan batu bara yang dalam juga bisa menyembunyikan karbon dioksida.